Oke, good morning, selamat pagi. 2 hari lagi atau 3 hari lagi, Lebaran datang. Meskipun Lebarannya ada yang beda, tapi kita mengenal Lebaran itu sebagai hari yang bahagia, hari yang menyenangkan. Kumpul bersama keluarga, makan enak. Terus kemudian piknik, mungkin kalau misalnya yang suka piknik ke tempat wisata. Tapi bagi sebagian orang, momen Lebaran itu menjadi momen yang menakutkan atau momen yang gak nyaman, terutama bagi orang-orang yang belum mapan, entah secara finansial, secara mental. Dan kalau kita bicara soal mapan, itu ya yang gue bilang tadi, mungkin dari pekerjaan, mungkin mapan juga belum menikah, dan ya ada sebagian juga yang kayak belum punya anak. Terus hal-hal yang dia hal-hal yang dia rasakan sekarang itu menjadi semacam kayak bahan pertanyaan di momen berkumpul keluarga. Nah, ini kan kebanyakan ketakutannya di situ. Kang, momen itu ketakutannya di situ. Sehingga ya untuk orang-orang seperti diriku yang belum mapan, itu kadang menjadi momen yang nggak nyaman. Untuk kumpul bersama keluarga itu kayak ya jadinya terpaksa. Dan aku yakin banyak juga yang ngalamin hal kayak gini ya. Banyak juga teman-temanku yang kemarin kayak Mas Pandi yang ya bercerita udah usia 30-an tapi belum punya hal-hal yang bagi masyarakat atau bagi society itu hal yang harus dimiliki. Nah, di perjalanan pagi kali ini di Caminante hari ke-68, kita akan bercerita, kita akan berkeluh kesah, mungkin kalau misalnya kamu sama sepertiku, tentang hari Lebaran yang seharusnya membahagiakan itu menjadi momen yang nggak nyaman. Oke, anyway, sebelumnya kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Ritual Caminante adalah ritual melihat jam. Dan sekarang kita agak kesiangan dikit, tapi ini masih pagi. Jadi sekarang pukul 8.05, 18 Maret 2026. Selamat pagi, ayo kita jalan pagi lagi. Mungkin kamu sekarang udah mudik, atau kamu mungkin gak mudik. Mau mudik atau gak mudik, tetap kita jalan pagi. Temenin aku jalan pagi. Ingat pesen Pak Marwan beberapa hari yang lalu, anak muda harus banyak gerak, simple jalan kaki setiap hari. Dan let's go, let's fucking go. Jadi yang mungkin kalau kamu masih di sini, baru mengikuti perjalananku. Jadi Caminante itu adalah proyek pribadiku untuk berjalan kaki selama 1000 hari. Berjalan pagi, ya pokoknya berjalan kaki lah. Berjalan kaki sambil cerita selama 1000 hari ke depan. Dan ini dari hari ke-68. Dan enjoy the journey sambil kita cerita-cerita. Dan kali ini aku pengen cerita tentang momen Lebaran yang seharusnya itu adalah momen bahagia, tapi bagi sebagian besar orang itu tidak begitu happy. Bentar, kita lihat dulu alat beratnya ini. Ini namanya thresher, alat panen. Ya, ini adalah thresher. Oh, ternyata enggak ya. Ini buat buat alat berat untuk memanen. Sekarang sebagian besar petani menggunakan alat ini karena memang lebih cepat, lebih ringkas, dan ya memang secara biaya mungkin agak lebih mahal ya. Kayaknya sekitar 600 ribuan mungkin sekali panen itu. Correct me if I'm wrong, tapi kalau di tempatku sekitar segitu. Karena kemarin di sawahku itu juga pakai thresher, udah nggak lagi panen manual. Dan itulah dampak dari teknologi menjadikan yang tadinya menggunakan manusia sekarang udah mesin. Anyway, kita ngobrol malah sampai ke situ. Sekarang
kita cerita soal momen lebaran tersebut. Wow, bersih ya kampungnya. Momen lebaran. Mungkin kamu sering bete ya. Aku pun juga sebagai orang yang udah usia 30-an kayak gini, pasti ditanya kerja di mana, terus sekarang mau nikah kapan, teman-temannya udah pada mapan, udah pada kemana gitu. Dan dulu aku cukup nggak nyaman. Sekarang pun juga sebenarnya agak nggak nyaman, tapi kayak less nyaman, gimana ya bilangnya, masih mending lah, maksudnya udah nggak nggak nyaman dulu gitu. Ya pelan-pelan itu bisa dikurangi. Jadi kayak mungkin udah terbiasa, udah kebal ya. Wow, udah terbiasa, udah kebal, jadi makin tahun jadi ya bisa dihandle. Nah kalau dulu itu cukup merepotkan. Nah mungkin kamu sekarang juga cukup kewalahan menanggapi pertanyaan seperti itu. Tapi ya itulah realita kita berkeluarga. Bersih Bu. Nama YouTube-nya Nanda Mardika. Ya. IG-nya sama, Nanda Mardika. Okay. Mau kemana? Enggak, mau ke sana aja. Kumpul semua ini keluarga. Enggak. Kalau berarti ini keluarga enggak pada ngumpul? Ada yang enggak ngumpul? Saya enggak. Tapi kalau mungkin yang lainnya ya pada ngumpul. Ada temanku yang enggak mau balik kampung gara-gara mungkin ya kebanyakan kalau misalnya kayak orang merantau itu kan suka ditanya yang kayak gitu. Apakah udah suka dibanding-bandingkan. Nah betul. Nah itu sampai dia itu enggak mau pulang. Biasanya kalau kayak gitu gimana Bu? Kalau saya sih sebenarnya nggak suka gitu ya. Lebih baik menghindar kalau saya emang sih. Lebih baik menghindar. Soalnya kalau ditanggapin panjang lebar. Bikin apa ya? Kayaknya bikin terkucilkan. Kayaknya pernah ngalamin juga ya. Sering. Nah aku kan di rumah kan. Maksudnya saudara-saudaraku di merantau gitu ya. Aku di rumah pun juga kadang suka kayak apa ya, merasa kalau di rumah kan ya mau kerja ya terbatas kan. Iya. Terus betul. Agak gimana kalau ada yang merantau gitu loh. Iya benar, soalnya kalau itu kan apa sih namanya, momen ketemu saudara, keluarga jauh gitu. Tapi kadang-kadang di saat seperti itu tuh suka malah bikin apa ya, kayak kita kalau ibaratnya kalau orang yang nggak sukses, yang kurang mampu, kayak kecil banget gitu loh, kayak nggak dianggap. Terus berarti selama ini nanggapin kayak gitu ya udah biarin aja. Biarin aja, lebih baik menghindar aja. Jangan, pokoknya kalau lagi dalam kumpul gitu mendingan pergi dulu deh. Nanti kalau pas lagi mungkin lagi sendiri ataupun apa baru kita ini aja. Tapi itu memang momen nggak ya gimana ya? Sebenarnya sih momen bagus tapi sebenarnya. nggak bagus. Sebenarnya momen bagus tapi nggak bagus. Iya. Bagiku sih. Tapi aku juga merasa gitu soalnya. Iya, gitu. Kayaknya lebaran itu. Tapi ibu dulu merantau juga pernah? Merantau juga. Tapi kemudian stay di sini. Setelah itu aku pulang. Gitu. Kebetulan tempat apa sih perusahaannya kebakaran toh, jadinya aku. Oh gitu. Terus aku pulang kampung. Lebih kerasa waktu merantau pulang dibanding atau ketika di rumah? Maksudnya kerasa apanya nih? Lebih nyamannya gitu? Maksudnya waktu momen lebarannya itu. Kalau merantau kan kayaknya tekanannya tuh tinggi tuh, kayak harus udah sukses atau gimana gitu. Sebenarnya kalau merantau itu karena apa ya? Itu kan orangnya kan kalau dibilang cuek lah, maksudnya itu masing-masing gitu. Masing-masing gitu. Cuman kalau pas lagi merantau terus pulang itu kan ini apa sih? Cuman sebentar di rumah. Jadinya ketemunya kan cuman iya benar-benar. Gitu. Cuman sebentar gitu. Beda kalau yang stay gitu kan kayaknya tuh kalau nggak bisa mengimbangi itu kayaknya aduh. Nah itu sih. Maksudnya beda banget, lingkungannya juga udah beda kan. Sebenarnya lingkungan juga pengaruh sih. Udah yang jadi kalau misalnya ada temanku yang kemarin curhat nggak mau pulang gara-gara masalah kayak gitu, terus gimana ya? Pasti bisa paham ya. Kalau aku sih mendingan ya tahu sih, maksudnya tuh tahu gimana itu masnya itu nggak pulang gitu. Tapi ya mendingan ya
udahlah nggak usah keluar-keluar, di rumah aja. Di rumah aja ya. Oke, makasih Bu. Oke. Bu siapa namanya? Neng. Bu Neng ya? Heeh. Saudaranya yang dari sana siapa? Yang Jambu? Yang Jambu itu ada Leksar, Sarya. Oh ya itu kan, aku kan cuman Kidule. Iya. Sar ya. Leksar. Ya, banyak sih. Saya Nanda. Nanda tadi apa nama YouTube-nya? Nanda Mardika. Nanda Mardika. Oh. Oke. Oke, nanti aku sering main ke sini nanti. Ya, Mari. oke. Oke. Tadi kita Benar. Mari. Iya. Oke. Obrolan yang benar-benar nggak aku rencanakan tadi. Si ibu tadi adalah dulu yang merantau, tapi kemudian stay di sini. Di usia segitu, itu juga sering rasa seperti itu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh emang nggak bisa kita hindari ya. Kalau dulu, kembali lagi pada ceritaku tadi, kalau dulu mungkin aku nggak nyaman kok ditanya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya sama kayak si ibu tadi, mungkin satu-satunya cara atau salah satu caranya sih itu dihindari atau mungkin kayak kalau aku punya kayak sebuah pemahaman bahwa orang yang bertanya, Mas, orang yang bertanya tentang hal-hal kayak gitu pada keluarga itu sekedar basa-basi. Kalau dulu aku mikirnya mereka itu kayak pengen menyakiti diri kita. Tapi sebenarnya mereka itu cuman basa-basi aja. Mereka hanya basa-basi aja dan nggak semua orang itu punya kemampuan komunikasi, nggak semua orang punya kepekaan terhadap lawan bicara kita. Nah, ini ada sebuah apa ya? Bisa dibilang sebuah hal yang kadang kita itu ingin orang lain tidak menanyakan hal tersebut. Tapi kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa mengontrol apa yang akan ditanyakan oleh orang lain. Karena secara wawasan, secara kepekaan, itu setiap orang beda-beda. Oke. Mungkin kamu berharap, misalnya daripada tanya-tanya hal kayak gitu, kamu berharap orang lain akan bertanya kayak, gimana kabarnya? Sehat? Kamu baik-baik aja kan? Mungkin kamu berpikir kayak gitu, apalagi kalau misalnya yang sedang berada di masa sulit. Tapi orang-orang itu nggak bisa kayak gitu, apalagi yang udah om, pak de, terus om, pak de, tante, bude kita, itu nggak bisa kayak gitu. Wow, bersih banget Bu, bersih banget. Mau jalan-jalan, pada pulang ke rumah Bu. Kapan pulangnya? Merantau? Yang mudik? Udah pulang. Oh, udah pulang. Oh, udah pulang. Oh, Rumahnya selamat. mana? Jambu. Jambu masak terani sapa enggak? Kumpul sedanten iki. Benar. Nggih, tak jalan-jalan Den. Monggo. Oh. Monggo Mas. Terus ya kayak mereka mungkin akan merasa awkward kalau misalnya mereka bertanya tentang hal-hal yang sifatnya emosional, kayak gimana kabarmu, terus apakah kamu baik-baik aja, atau yang kayak gitu. Mereka nggak terbiasa untuk bertanya kayak gitu. Mereka terbiasa bertanya soal fakta, kayak sekarang kerja di mana, terus pacarnya siapa, terus ya kayak gitulah, hal kayak gitu yang mungkin terlalu bagi diri kita yang ya aku sebut gen milenial atau gen Z itu sensitif ya, bagi yang belum mapan.
Bagi yang ya bahkan orang yang udah mapan aja mungkin ya ditanya kayak gitu nggak nyaman juga ya, kayak kok kesannya seperti itu. Tapi ya kita harus maklumi, kita mungkin mikirnya itu hal yang bertanya soal kayak gitu, ingin kayak membanding-bandingkan atau pengen lihat kamu tuh udah sejauh apa sih. Tapi aku menganggap itu tidak semua orang punya kepekaan dan kedewasaan dalam bertanya gitu loh. Ada hal-hal yang memang sebagian besar kecil orang yang paham aja gitu. Dan aku melihat kayak orang-orang zaman dulu, bude-bude atau yang lain-lain kayak gitu, bude-pade, om, tante, itu memang mereka seolah-olah kayak menerapkan zaman mereka dulu dengan zaman sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika orang dulu itu kondisi karirnya, kondisi mungkin lapangan pekerjaannya itu ya bisa dibilang nggak sekompetitif sekarang. Kayak misal gini lah, orang zaman dulu beli rumah itu cenderung lebih gampang dibandingkan zaman sekarang yang harga rumahnya gila-gilaan, dan mereka kayak memasang sebuah timeline kalau misalnya usia 25 atau bahkan usia 30 katakanlah harus punya rumah. Sedangkan bagi orang-orang yang belum punya rumah di zaman sekarang ini 2000-an, di mana harga properti naik dan harga properti, harga apapun lah itu naik, dan kayak misalnya lapangan pekerjaan juga mungkin nggak sebanyak dulu. Mau nggak, Bu? Lapangan pekerjaan. Oh. Lapangan pekerjaan nggak sebanyak dulu. Dan mereka kayak mengecat kalau usia 30 itu harus minimal jadi manajer atau udah punya rumah. Oke? Itu pemahaman mereka dulu. Jadi mereka kayak menggunakan kacamata zaman dulu untuk diterapkan pada ponakan-ponakannya, pada anak-anaknya. Sehingga yang nggak relate, masih banyak orang yang usia 30-an atau bahkan orang usia 40-an yang masih struggling, masih belum punya rumah, masih belum jadi manajer, atau bahkan masih cari-cari. Sehingga ya itu kesannya menyakitkan, padahal mereka itu hanya mereka hanya tidak peka aja, tidak bisa melihat perkembangan zaman. Sehingga ya kayak Mas sehingga mereka tidak bisa memahami itu. Nah, kalau kita berpikir bahwa ya udahlah, memang orang tua atau orang-orang dewasa itu ya bude pak de tante simbah kita mungkin itu ya udah, mereka memang nggak paham. Mereka mungkin stuck pada itunya, pada kacamatanya sendiri gitu. Kalau kita punya prinsip seperti itu, sehingga kita tidak merasa diserang gitu. Meskipun aku mengatakan ini juga dalam prakteknya kadang ada rasa kesel juga, tapi kayak jadi less tuh apa ya, cenderung tidak se-emosi dulu. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa ya orang dulu kayak gitu, ya kita jadi santai. Meskipun ya harus butuh sebuah strategi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Wow, bagus ya. Butuh sebuah strategi untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya kayak intimidatif, kayak kesannya menanyakan pencapaian diri kita. Oke? Dan wow, sini kampungnya oke ya. Dan
Bagaimana cara untuk menanggapinya? Cara menanggapinya adalah dengan seperti yang dibilang Bundeng tadi, ya udah menghindar aja. Ya memang itu amannya menghindar kayak gitu ya. Bersih-bersih, Mbah. Jalan-jalan. Terus karena gini, dulu misal ditanya kenapa belum nikah gitu ya, bagi sebagian besar orang ada yang kayak menjawab, Pak masih pengen seks bebas lah kayak gitu. Itu mungkin akan membuat sebuah keawkwardan bagi suasana, itu akan jadi canggung. Halo. Akan jadi canggung. Tapi memang itu menutup obrolan. Jadi kayak ya udah, pertanyaan mungkin mikirnya gini, pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting itu, nggak penting dalam tanda kutip, itu harus dijawab dengan savage juga. Aku pun juga dulu sempat mikir kayak gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa aku jadi defensif, terlalu defensif kayak gitu ya? Kenapa aku jadi ke-trigger? Sedangkan aku semakin bertambah usia, aku berpikir aku harus memahami, bukan memahami ya, aku harus lebih tidak reaktif. Ya, salah satunya adalah dengan cara memahami bahwa kemampuan bertanya orang itu tidak seperti diri kita yang mungkin kita lebih paham gitu loh. Ya, salah satu caranya ya tadi, kayak senyum aja, disenyumin aja atau menghindar aja. Karena kalau misalnya ditanya, kapan kamu nikah? Terus kamu jawab, masih pengen traveling, masih pengen senang-senang, pasti dijawab, mau senang-senang sampai kapan? Mau, Mbah? Jalan-jalan mawon. Yang kan bunyi kan? Jambu. Oh, jambu. Nggih. Nah, nggih. Nggih pun, monggo. Tak lanjut. Nggih, kok. Nggih. Oke. Jadi ya seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang obrolan kali ini chaotic sekali ya. Nggak tahu ya, aku ini desanya aku suka. Mau nggak, Bah? Ya apa ya? Jalan-jalan mawon. Jalan-jalan? Nggih. Anjene pundi? Jambu. Non? Jambu. Jambu, pesane sinten? Pundi anu dia nih? Ya niku, Oh, mriko. Pak Sujono. Niki wangsul sedanten mboten? Pulang semua enggak nih? Ya anu, bakale yo pulang. Ya 20. Putrane pinten? 6. Pulang semua? Yo enggak, satu di Hongkong, ada yang Oh, satu di Hongkong. Di Hongkong satu. Oh. Nah. Terus kira-kira yang pulang berapa? 2. Niku ya, itu yang Jakarta. Yang Jakarta, Jakarta semua tuh. Oh. Dan yang di rumah ada? Yang di rumah berapa ada orang? 2. Oh, ada 2, alhamdulillah. Yang di Hongkong berarti anu Mas jenengan Mas wartawan po? Enggak, aku cuman bikin video Oh, video. YouTube. Oh, iya, Ini buat kenang-kenangan aku jajan. Ayo. Jambu kamu jenengan? Nggih, ada teman saya yang enggak berani mudik gara-gara belum mapan, belum sukses. Nek tanggapannya Bapak pripun? Nek ngeten niku. Anu. Apa Nek sebagai orang tua sing diharapkan kan buat enggak hanya anak anu pulang. orang tua mengharap anak pulang. Toh? Oh ya. Tapi si anak itu kayak ngerasa wah aku urung duwe mobil, aku urung duwe enggak bisa ngasih uang sama orang tua. Ngeten itu dadi mudik-mudik. Enten seneng cangkulong ngeten si temanku kayak gitu. Nek Bapak pripun? Nek cara kula yo ora ketane nganu yo karang wong tuwa yo nganu to. Yo nganu kangen karo anak yo ra iso ngenehi wong tuwa kaya bali yo ngoten. Setahun sekali to. Ayo. Jangan malu yang penting ya. Jangan malu. Enggak bisa ngasih apa-apa, enggak apa-apa yo. Dengerin tuh ya, teman-temanku kok. Tapi ya memang kayaknya kesannya kalau misalnya merantau itu dituntut sukses, tuntut punya mobil. Padahal kan yo wong merantau niku belum tentu berhasil janten toh. Orang tuh enggak semua kaya, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sedang. Jadi kalau lebaran tuh yang penting kumpul. Kumpul.
Maturun Pak. Allah. Hampir pinarak to. Hampir. Tak ajeng jalan-jalan lanjut. Iki masjid ngriko ler. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Monggo. Iya, iya. Oke. Dari perspektif orang tua, ya sebenarnya mereka yang mengharapkan tuh yang orang tua yang normal loh. Yang mereka harapkan itu tidak muluk-muluk. Yang penting bisa kumpul, yang penting bisa kumpul, yang penting bisa balik karena orang tua ya pasti kangen setahun sekali. Tapi kadang dari perspektif diri kita, dari temanku aja ya tadi, itu dia overthinking, mau pulang itu overthinking gitu loh. Jadi ya mau gimana lagi. Ya tadi yang aku mungkin kalau kamu pulang, kamu bisa menggunakan strategiku, karena sekalinya kita menjawab itu nggak akan selesainya. Ya anggap aja lah mereka orang-orang tua itu tidak memahami bagaimana bertanya yang bagus. Wow, ada rumah kosong. Wow. How to ask properly in the Lebaran day. Lebaran itu bahasa Inggrisnya apa ya? Eid? I don't know. Ya mungkin obrolan kali ini aku cukupkan. Jalan pagi kali ini kita berjumpa lagi di Caminante Day 69. Mbah? Monggo. Pun berapa hari nih? Udah berapa hari? Ini 3 hari. Oh 3 hari. Oh iya. Mari. Kumpul nggak nih keluarga? Ya. Kumpul nggak Lebaran? Kumpul. Kumpul Pada pulang. dari mana? Yang Jakarta belum pulang. Jakarta belum pulang. Ya. Berapa orang? Satu keluarga. Oh cuma satu keluarga aja. Iya. Oh ya. Iya. Mari. Mari. Ada beberapa orang yang bisa memahami, ada yang enggak gitu loh. Kalau yang bude-bude yang open minded tuh ada yang seperti itu, tapi mungkin enggak banyak ya bisa dipahami. Tapi ya mayoritas itu seperti itu. Oke? Dan kita bertemu lagi di Caminante Day 69. Monggo.